Halo teman-teman, welcome back to Cantika, Cakap Santuy Himatika. Cantika, cakep santuy, himatika. Sebelum kita lanjut, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Jadi di sini aku Abid Amarullah dari angkatan 2021 Matematika Universitas Brawijaya. Dan di sini aku ditemani sama partner aku nih. Kenalan dulu Kak, siapa Kak? Nama aku Aldira Kalista dari Ilmu Aktuaria 2022 Universitas Brawijaya. Oke, nah Kak Dira aku mau nanya nih Kak. Jadi kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Oke, topik podcast kita kali ini adalah seputar pengalaman MBKM dari salah satu warga Departemen Matematika nih Kak. Wah keren banget tuh, udah warga Departemen Matematika, MBKM juga. Ini infonya 100% valid nih buat teman-teman, buat ngebantu buat kedepannya, apalagi buat adik-adik tingkat sekalian yang masih di tahun 2022. Pastinya Gitu, dong. pastinya dong. Mungkin kita langsung aja kali ya perkenalan dulu dong sama narasumber. Untuk Kak Yosi silakan perkenalan dulu Kak. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Yosi Pratikno, bisa dipanggil Yosi. Aku dari Matematika Angkatan 2020. Oke, Kak Yosi asal nih dari mana Kak? Dari Blitar. Dari Blitar. Blitar tuh siapa sih yang dari Blitar? Nggak tahu. Oh iya, teman aku berarti. Aku sih dari Taranji. Oh iya, berarti dari toilet. Aduh. Lanjut. Oke, dari Kak Yosi sendiri gimana Kak kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga baik sih. Kak Dira gimana? Baik. Alhamdulillah, kita bertiga sama-sama baik berarti ya? Alhamdulillah. Kalau Kakak sendiri kesibukannya belakangan ini apa aja sih Kak? Belakangan akhir ini ya. Akhir ini. Oke. Ini biasa ya, tetap kuliah. Kalau kuliah pun diganti sama MBKM. Nah, terus selain itu juga ini sih kerja part time edukator di Bintang Education Center gitu. Terus juga lagi sibuk-sibuknya buat ikut yang lomba seperti biasa lah. Banyak sekali ya Kak ya? Agak berbanding terbalik ya. Iya. Kayak kita lebih baik pengangguran. Oh iya nih Kak, selain Sibuk kesibukan banget. yang tadi, kan Kakak ini juga sering ikut perlombaan ya Kak ya? Kakak pernah ikut lomba apa aja sih Kak? Kalau lomba sih banyak ya, terutama pada tahun pertama perkuliahan itu aku ikut PKM. Nah, PKM itu PKM apa? PKM Dikti, PKM Dikti, PKM. PKM K. PKMK. Ya, tahun kedua ikut PKM lagi bidang PKM PM sama KC. Terus tahun ini PKM RT, tapi belum ada pengumuman kan. Banyak Terus sama banget. ini sih invention, design, LKTI gitu. Baik banget lombanya dia. Iya. Sama kuliah nggak pernah lomba. Kakak kan itu punya banyak prestasi ya, sering ikut lomba, tapi Kakak kan juga ikut MBKM nih kan sekarang. Sebenarnya Kakak itu cari info semuanya itu dari mana aja sih Kak? Kalau itu sebenarnya banyak ya, terutama kalau skala sendiri kan aku di Lima ya. Nah, itu di sana tuh beda, juga ada banyak info ya, terutama dari kemahasiswaan. Itu kan ada banyak info lomba, terutama info lomba dari Puskesmas Kemendikbud kayak gitu. Terus terutama bisa teman-teman ini sih ikutin IG lomba-lomba itu juga banyak sih gitu. Itu kalau dari IG tuh biasanya Kak Yosi nyari sendiri tulisan apa? Kayak di akun IG-nya asal cari aja kayak info lomba Malang atau gimana gitu. Iya, itu. Oke. Mungkin sekalian juga nih Kak IG Kak Yosi. IG ku @yosi__. Oke, jadi yang mau follow ntar langsung aja ya. Apa tadi Kak? Maaf. @yosi__. Nah, @yosi__. Kalau mau terkait cari-cari info dan lainnya bisa tanya juga ke Kak Yosi, oke? Oh, kan aku mau nanya ini juga Kak. Kan kebetulan kalau Kak Yosi ini kalau nggak salah MBKM-nya itu MSIB yang studi independen ya Kak? Ya, benar. Oh iya. Mau nanya Kak, itu Kakak studi independen di mana Kak? Bangkit Academy. Studi Modern Bangkit Academy itu kan salah satu program yang diinisiasi oleh Google, Gojek, Tokopedia sama Traveloka gitu. Oh. Kenapa tuh Kakak milih? Jujur pertama itu kan kayak dengar cerita-cerita gitu kan, terus saya nanti itu banyak benefitnya gitu loh. Terutama selain kita dapat sertifikat, terutama kita butuh sertifikat buat menunjang karir kita ke depannya kan. Nah, selain itu juga itu bisa mengasah skill kita dalam bahasa Inggris gitu di sana. Oh. Terus nih Kak, itu waktu Kakak daftar studi independen itu kira-kira apa aja sih yang Kak Yosi persiapin sebelum buat pendaftar tuh, entah mungkin ada TOEFL dan lain-lain atau sekadar belajar atau mungkin ada yang kegiatan yang harus dipersiapkan sebelum ikut apa? Studi independen itu.
Oke, kalau dari aku pribadi ya, jujur aku nggak ada persiapan sih, kayak cuma dengan rencana Tuhan. Kalau emang udah rezekinya ya. Ya, soalnya kan kalau misal CV udah ada kan, tinggal bermain aja, terus tinggal submit, terus mungkin ya form pendaftaran, isi form gitu, terus mungkin sama review materi-materi ikut mengenai apa pemrograman dasar gitu. Oh, di review itu karena nanti ada pertanyaan gitu ya wawancara. Bukan, ada seleksi di awal. Gitu. Semuanya ada seleksi. Seleksi di awal itu berupa tes aja atau Tes berupa tes aja? Kalau studi independen itu cuma tes aja. Tesnya itu online, offline atau Online. Soalnya kalau dari Bangkit kemarin kan daftar nih berapa ya? 42.000 yang diambil. 42.000 orang tuh Ya. yang diambil? Yang diambil cuma 5.000-an. Udah kayak standar. Bener loh, 42.000. Banyak banget dia tuh. Tapi berapa itu persen? seluruh Indonesia ya? Iya, Indonesia. Itu tesnya kayak berupa nulis esai atau ngerjain soal atau gimana? Tesnya itu? Kerjain soal ABC gitu. Oh, ABC ya, pilihan ganda berarti ya? Iya. Tapi pemrograman aja atau ada tes lain selain pemrograman? Kan nggak salah tuh kemarin selain programan, kalau di mata kuliah kan mungkin ini ya mengenai Python gitu ya. Kalau misalnya juga ada JavaScript, HTML, MySQL kita juga punya dapat ya MySQL. Terus mengenai kepribadian, kepemimpinan juga ada sih, cuma dibahas sekelas gitu. Tadi kan kakak sempat nyinggung ya, kita kan salah satu syarat pendaftarannya kalau mau MBKM itu butuh CV. Nah menurut Kak Yosi sendiri nih, CV yang baik dan pas dan cocok untuk mendaftar program MBKM itu seperti apa sih? Kalau dari pribadi itu CV yang baik itu CV yang bisa menggambarkan diri kita gitu. Jadi kemampuan kita apa, kita pendidikannya apa, terus ke kita apa, kita pernah pengalaman di mana-mana aja itu kita cantumkan di CV kayak gitu. Dan mungkin yang lebih relate di zaman sekarang CV kita ATS ya, ATS friendly gitu. Itu maksudnya tes friendly itu gimana? Kayak formatnya itu lebih kan itu kalau ATS friendly kayak pakai bahasa Inggris ya itu. Gitu. Jadi pertama perusahaan itu sering kalau sebenarnya kita rekrut tuh pakai ATS friendly buat memudahkan rekrutmen kayak gitu. Jadi biasanya kalau kecuali kalau sebenarnya kita mau daftar kayak semisal MBKM magang itu buat desain grafis, misal di perusahaan A atau apa gitu kan. Dan itu mungkin kita perlu CV yang bukan ATS friendly tapi CV yang lebih menekankan desainnya kayak gitu. Jadi lebih kita fleksibel di sini. Berarti kalau buat CV ini tergantung kita mau ngelamar kemana ya, sesuai fleksibelin aja. Kayak perusahaan tuh bakal ngelirik sebuah CV yang sesuai dengan perusahaan tersebut, kurang lebih gitu. Iya, tapi kalau zaman sekarang malah banyak digunakan tuh yang ATS friendly sih. Mungkin boleh kali ya Boleh kali Kak di spill CV-nya kayak sih ya? Boleh. Operator. Oke. Mungkin dari atas itu ada judul dari Alma Yosi Pratikno. Kalau di bawah itu kontak-kontak penting. Nah di atas BTW nama dia bukan judul. Iya, dia bukan judul ya. Bukan beda. Kalau dari apa nih yang di samping foto ini namanya apa ya? Itu ngedeskripsiin Iya. secara umum. Deskripsi kita. Yang butuh dideskripsikan itu selain nama apa aja? Kalau nama nggak didefinisikan ya cuma Enggak. di atas kan. Gak pernah buat CV ya. Jadi ya deskripsi kita tuh kita kan lagi belajar di mana, terus tujuan kita ke depannya apa, mau jadi seperti apa di kita gitu. Berarti lebih ke arah goals ya, goals. Kurang lebih gitu sih. Kayak ini di atas juga ada ya buat nomor Kayosi juga, terus ada Gmail sama ada LinkedIn. Mungkin dari teman-teman ya kalau ada yang mau ya berteman LinkedIn di Kayosi bisa dilihat LinkedIn-nya. Oke, mungkin bisa di scroll ya ke bawah. Cuman kira-kira nih CV yang Kayosi buat nih secara overall orang-orang juga kayak gini ya, atau mungkin agak berbeda? Kalau rata-rata kalau semisal kita udah lulus ya kita mau nyari kerja itu rata-rata orang juga buat ATS friendly kayak gini sih formatnya ya. Formatnya. Berarti kurang lebih secara umum kayak gini ya Kak buatnya. Sama mau nanya lagi Kak, ini buat CV-nya sendiri tuh ada urutannya juga atau mungkin Kayosi urutannya kayak gini? Kayak urutan dari Kayosi buatnya gini. Kayak awal tadi kan ada work experience, terus di atasnya kan ada lagi education-nya di mana atau bebas gitu Kak? Lebih ini sih lebih ke yang formal terlebih dahulu kayak gitu. Yang ataupun keahlian kita secara profesional itu kan pasti pengalaman kerja kan. Terus education pertama. Kalau education itu kemungkinan yang dicantumin zaman dari SD, SMP, SMA enggak ya kan.
Kirain Mungkin dari mau awal. tetap SMA sih, kalau enggak langsung ke sarjana kita aja kayak gitu, lagi kuliah di mana terus baru pekerjaan, mungkin pengalaman kerja di pekerjaan, prestasi, terus tambah project, terus kayak kita apa aja. Oh, sama aku mau nanya ini Kak. Kebetulan nih, di angkatan 2021 sama 2022 itu kan kita masih angkatan awal ya. Terus masih yang sering-sering ikut kepanitiaan dan lain-lain Kak. Jadi berhubung kayak sih juga udah buat CV kan. Jadi kira-kira kalau menurut kayak sih nih, eh, dengan kita ikut apa sih kayak organisasi dan kepanitiaan di kuliah tuh berpengaruh juga di CV apa gimana Kak? Maksudnya berpengaruh di situ? Bisa ditaruh atau Iya, kayak ditaruh di atau CV. dikit gitu perannya. Jadi Oh, kayak bisa jadi- berimpact banget nggak gitu? Bisa sih berimpact, soalnya kan kalau kita di dunia kerja itu kan perusahaan kan juga bentuknya sebuah organisasi kan. Nah Iya. itu kayak gitu, jadi pengalaman kita di organisasi penelitian itu juga perlu sebagai menunjang value kita kayak gitu. Oke, mungkin bisa sekolah dikit kan. Sesuatu lagi. Oke, gini buat ini ya, buat experience KYC juga. Experience-nya baik banget. Kayaknya kalau gue buat CV sekarang kayaknya masih dikit gitu. Nggak dapat satu halaman. Aduh, terus ini juga ada pengalaman organisasi ya dari KYC. Itu KYC juga pernah ikut riset dan keilmian mahasiswa atau bisa kita sebut RITMA FMIPA UB. Itu posisinya jadi apa kan di RITMA? Kalau tahun pertama jadi staf HRD, terus Staf setelah HRD. dia HRD, terus sekarang dia mana jadi wakil direktur. Lo kapan dia? Kapan-kapan. Kapan? Dari periode kayak Yang lain dong, kan bisa yang lain. Iya, banyak kan sebenarnya. Oke, mungkin kayak itu ya buat CV-nya dari KYC. Makasih Kak udah perbolehkan menampilkan CV-nya. kita Terus, lanjut kali ya. Boleh. Ini aku ada pertanyaan lagi Kak buat KYC. Nah, kan KYC juga tadi kan studi independennya kan. Aku penasaran nih Kak, di studi independen itu kurang lebih KYC itu di sana ngapain aja gitu? Kayak studi independen itu ngapain aja? Pas ya kayak sekadar belajar aja atau ngikutin program dari sananya atau mungkin KYC ada kegiatan lain gitu. Kalau studi independen di Bangkit ya, terutama tahun dulu ya. Kalau di Bangkit itu kita ada milestone ya, timeline yang dimulai dari bulan Februari sampai Juli kalau nggak salah. Jadi kan rentangnya MBK kan beda-beda kan. Bisa dari mungkin minimal 4 bulan, terus mentok-mentok mungkin 6 bulan gitu kan. Itu kalau magang atau studi independen. Terus kalau yang program MBK lain itu bisa sampai 1 semester sampai 2 semester gitu kan. Itu tergantung programnya. Nah kalau di studi independen itu kita sama kayak kuliah kurang lebih ya. Kuliah online sebelum pandemi itu kan online. Ya. Berarti ini online juga studi independennya? Iya. Oh, kirain offline datang gitu ya? Iya. Beda. Kalau magang baru biasanya tergantung perusahaan juga sih. Kalau saya di banget itu full online, soalnya kan banyak banget ya cohortnya gitu. Jadi kita ada video pembelajaran, terus kita nonton, terus kerjain tesnya, kuis, lab dan pendalaman, habis itu udah kelar gitu. Oke, mungkin karena udah hampir 15 menit nih kayak kita Udah agak lama juga, kita bisa diminum dulu kali Kak koordinatnya. Oh, silakan Kak. Mumpung masih agak dingin-dingin dikit kena AC lagi. Iya. Bisa diminum dulu Kak, nggak apa? Bisa diminum dan kita Oke, mungkin kita break sebentar, oke? See you. Oke, kita lanjut lagi habis dari break. Oke, mungkin kayaknya sambil minum juga nggak apa Kak? Oke, aman. Ya, jadi kebetulan ini kita dapat sponsor dari Floridina. Buat teman-teman yang awal bisa beli Floridina di toko terdekat. Sama. Terima kasih juga kepada MCC Malang Creative Center yang telah menyediakan tempat. Jadi buat teman-teman yang bertanya, ini Kak podcast di mana? Kok tempatnya enak? Keren, bagus. Itu ada di Malang Creative Center. Kalau buat tempatnya di Google Maps tadi. Oke, mungkin aku mau lanjut aja nih Kak buat Kak Yosi. Tadi aku mungkin udah sempat nanya kali ya, secara langsung Kak Yosi tadi juga udah bilang, teman mau aku tanya lagi, buat program MBKM ini sendiri itu kisarannya berapa lama Kak? Kalau dari, mungkin kan Kak Yosi studi independen ya, itu berapa lama? Atau Kak Yosi misalnya juga tahu dari segi magang tuh magang juga berapa lama gitu kan? Sebenarnya itu beda-beda ya, tergantung dari instansi masing-masing kita di mana. Tapi kalau rata-rata magang itu mungkin ya 4 sampai 6 bulan kan. Nah kalau studi independen juga sama sih, rata-rata juga 4 bulan sampai 6 bulan lah kita gitu. Berarti maksimal kurang lebih itu 6 bulan ya? Tuh dia 6 bulan dia
Kalau timeline-nya itu 5 bulan ngapain gitu, terus sisanya tes atau gimana gitu Kak? Ada timeline tersendiri gitu Kak? Kalau di bank itu ada, jadi mulai awal Februari sampai sekarang bulan apa ya? Mei. Februari sampai Mei kan. Tanggal 24 tanggal 21 itu terakhir pembelajaran, habis itu ada capstone project kalau di bank itu. Habis capstone project 1 bulan, baru ada penilaian gitu. Terus kalau di bank itu habis itu ada ini lagi presentasi buat cari yang terbaik nanti yang dapat dana inkubasi 150 juta kalau nggak salah gitu. Jadi 100 berapa? 140. 140. Itu per tim. Iya, Per tim berapa orang? Iya. 5. 140 bagi 5. Lagi. 70. Lumayan 70 sih. sih, ya segitu lumayan. Lumayan sih di HP. Iya. Tapi itu buat ini ya, ngembangin inovasi kita ya, bukan buat lihat ya. Oh iya. Terus Mikirnya kemana-mana sih. berarti 4 sampai 5 bulan. Nah, Kenapa? kurang sampai lebih kan tamanya kurang lebih 6 bulan. 6. Nah itu kan lama ya kak, sampai 6 bulan nih. Dari Kayo sendiri ada nggak sih kak sebuah hal yang mungkin pengalaman yang berkesan yang mengenang selama sekarang nih di studi MKM Studi Independen itu gimana kak? Hal yang paling berkesan ini sih, terutama pas kita kan pertama diminta untuk bikin capstone project kan. Nah, di situ kan kita kan dibatasi nggak boleh satu univ itu lebih dari 3 orang. Nah, otomatis sisanya kan satu ada 6 kan. Nah, kalau dari 3 satu univ, 3-nya otomatis harus di luar univ kan. Nah, itu bingung caranya di mana. Terus bingungnya lagi itu kan ada 3 part ya. Part ini di Bangkit itu ada machine learning, cloud computing sama mobile development. Ada 3. Jadi itu proporsinya harus pas juga, kalau nggak 2-2 semua, 3-2-1 kayak gitu. Itu cari yang paling susah itu kalau tahun ini dan tahun sebelumnya paling susah cari mobile development, soalnya yang pendaftaran lebih dikit daripada yang lainnya kayak gitu. Dan kebetulan ini sih satu timnya tuh sama orang dari Merauke, Padang sama Lampung kalau nggak salah. Wih macam-macam tuh kayak. Iya. Merauke, Padahal Padang, Lampung. malamnya 3. Nggak ada satu. Oh kakak dong. Aku sama anak UM kalau nggak salah. Kalau begitu kira-kira yang dari mungkin yang kakak kenal Prodi atau satu Brawijaya itu ada berapa orang tuh kira-kira satu MSIP? Yang studi bener. Iya yang Studi Independen. Maksudnya yang dari satu UB ikut studi. Iya, yang dari UB-nya. Banyak sih, banyak kalau dari UB banyak. Mungkin berapa ya? 50 orang mungkin sampai sih. 50. Lumayan sih. Soalnya lumayan lagi banyak. Iya, yang lebih tepatnya yang mengenai pemrograman atau mengenai teknologi banyak ya, dari Vilkom, mungkin staff dari MAT gitu kan bisa, itu juga bisa. Kalau menurut Kak Yosi, kenapa anak departemen matematika itu harus ikut MBKM? Ya mungkin ya itu. Atau mungkin menurut kakak enggak harus Iya. tergantung orangnya. Jadi kayak lebih worth it, kira-kira ikut apa enggak gitu. Kalau dari pribadi ya, Nah. lebih baik ikut sih. Soalnya ini kan salah satu program baru dari Kemendikbud kan, ini salah satu bentuk kesempatan sih. Kalau kita nggak ambil kesempatan, ya kita akan terlalu ada kesempatan yang lain gitu kan. Nah ini adalah satu bentuk kesempatan buat kita tuh mengembangkan value kita buat menunjang karir kita di masa depan. Entah itu kalau matematika mungkin di keuangan, bisa di analisis juga bisa. Kalau di itu mungkin membuka asuransi ya, itu juga bisa. Nah ini adalah salah satu bentuk wadah dari Kemendikbud kan buat kita mengembangkan value kita nanti kayak gitu, supaya bisa diterima di lapangan kerja. Dia mumpung masih 2022 ini. Tapi dengar-dengar MBKM itu memperpanjang lulus kuliah gitu gak sih Kak? Ketimbang yang nggak ikut MBKM itu benar apa enggak? Kalau misalnya benar, menurut kakak tetap worth it untuk dicoba atau mungkin harus mikir 2 kali? Itu denger dari mana? Gak tahu sih. Aku dengar dari temenku, katanya memperpanjang gitu. Apa benar kayak gitu? Iya. Kalau memperpanjang sih sebenarnya, iya, soalnya kan kita juga ngambil 1 semester waktu kita buat MBKM kan. Nah kalau MBKM kan mungkin SKS konversinya maksimal 20 SKS. Nah kan kita kan butuh lulus 194, maksimal 190. Jadi kita harus alokasikan matkul peminatan kita buat 20 ini gitu dicetak. Jadi sebenarnya antara worth it enggaknya sih menurutku worth it ya. Soalnya kan kalau di angkatan aku itu kan masih ada matkul wajib di semester 6. Jadi kalau mau lulus 3,5 nggak bisa, soalnya semester 7 yang ikut MBKM semester 6 ini harus ambil matkul wajib di semester 7 nanti.
Tapi kalau buat teman-teman angkatan 2122 itu kan kurikulumnya udah berubah ya. Ini itu matkul wajibnya udah di semester 5 kan? Semester Iya 5 enggak? udah. Berarti Iya, semester 5 udah habis. berarti semester 6 7 kan udah matkul wajibnya udah habis. 6 masih ada satu sih Kak. Apa? Kalau nggak salah tuh masih ada analisis real sama pemodelan matematika. Itu bukan satu tadi lu Oh bilang. iya. Maksudnya ada. Maksudnya ada. Oh, Analisis real juga masih ada di semester depan. Itu semester 6 berarti kan? Iya. Sebenarnya memperpanjang sih iya ya. Tapi kalau menurutku menurut aja sih. Mungkin walaupun panjang juga nggak terlalu panjang ya. Terus juga dapat pengalaman juga kan buat kedepannya mungkin lebih ngerti ya. Buat prospek kerja dan lain-lain. Berarti kakak ini tipe yang nggak apa-apa lama-lama yang penting berkualitas gitu. Iya dong. Masa mau lulus 3 setengah tapi kita nggak punya skill apa? Kelas Bener. maunya sih dikit aja. Namanya gitu. Maunya gitu. Maunya Bisa ya, bisa ya. Dua satu. Bisa sih DO. Tapi stres. Oh sama nanya ini Kak, tadi tuh buat matkul yang dikonversi itu kan 12 KS. Itu matkul pilihan. Iya, matkul pilihan. Terus kalau misalkan berarti matkul pilihannya itu yang harus sesuai dengan apa yang kita ambil gitu. Maksudnya kan kita studi independen nih. Jadi kayak matkul pilihannya yang sesuai dengan apa yang nanti kita jalani saat itu. Iya benar. Oh. Jadi sesuai makanya kemarin kalau pas dokter itu agak ribetnya di sana ya saat kita menyesuaikan sama matkul yang misal kita ambil kalau misalnya ini kan masih ada nyerempet ke apa ya citra digital terus data mining gitu kan bisa. Terus kalau mau ngambil ke matkul fakultas lain sebenarnya bisa, cuma agak rumitnya di proses konversinya makanya nggak disarankan sama KPS kita gitu. Oh. Jadi disarankan ambil di dalam fakultas lah mentok-mentok prostat atau aktif kayak gitu. Tapi Kak, misal nih yang kan kayak sih kan studi independen nih, atau mungkin buat MBKM yang lain ya. Itu misalkan dari segi matkul pemintaannya kita cuma yang berhubungan banget nih sama apa yang kita ikutin saat itu, mungkin bisa dibilang kayak 16 SKS atau mungkin cuma 14 atau 15 SKS. Itu kayak sisa SKS-nya tuh dengan matkul yang agak gak berhubungan tuh tetap bisa apa gimana? Ini nanti diambilkan matkul umumnya UG kayak diseminasi belajar, terus pembelajaran sepanjang hayat gitu. Oh, masuknya ke matkul. Matkul umum berarti masuknya? Berarti nggak terbuang sia-sia juga Nggak terbuang sih. ya sih. Menarik. Iya, soalnya makanya kita tuh harus kalau BM tuh kalau di jurusan kita ya harus 10-20. Walaupun sebenarnya kita kan maunya tuh cuma 10 atau 12, soalnya kan SKS kita udah mentok gitu kan. Kalau kita ambil yang lain gitu kan nggak bisa harus 20. Bisa dicatat ya adik-adik, itu kata Kak Yosi. Kalau Ini bisa misalnya- dipikirkan buat ke depan. Kalau Dari misalnya pengalaman lah ya. mau mikir-mikir gitu biasanya konsul ke DPA. Iya, DPA. Oh. Siapa lagi dong? Masa ketemu? Nah, selama ini Kak, tadi kan kita juga udah tahu nih, Kak Yosi udah ikut MBKM, organisasi pun juga iya, kepanitiaan juga ada, terus juga ikut-ikut lomba, yang tadi lomba juga banyak banget itu, entah PKM atau yang lain. Itu kalau dari Kak Yosi sendiri, cara mengaturnya gimana Kak? Cara ngatur time management mungkin ya? Soalnya kan, apalagi kan anak-anak baru sekarang, atau mungkin aku juga ya, kadang masih bingung, kadang masih ikut 1 atau 2 kepanitiaan tuh yang rasanya kayak udah duar, pusing gitu. Terus kayak nggak kayak yang lebih banyak, gimana sih Kak caranya yang biar benar-benar mungkin otak lebih rileks, tetap terjaga semua gitu loh, tetap terkerja semua. Jujur kalau pressure juga pressure ya. Kita stres pasti ada titik stresnya ya. Kalau misal semuanya itu deadline-nya barengan satu hari nih, terus panitiaan A kita lomba A lomba B satu hari itu kita pasti sih. Cuman kan kita harus bagi porsi kita kan punya prioritas ya. Pertama akademik, kalau dapat punya tugas itu selesai dulu, terus baru buat yang lain kayak gitu. Tapi kalau ada pribadi, aku tuh paling nggak suka kalau punya apa ya tanggung jawab orang lain. Jadi kalau misal kita kerja kelompok nih, sama terus pribadi aku kerja kelompokku dulu, tugas ke kalian aku selesai dulu baru terus individu kayak gitu. Jadi kita kayak punya beban ke orang lain gitu. Kalau ada pro ya. Terus kalau begitu sama lomba itu kan mungkin kalau pagi sampai sore kuliah, malamnya kan bisa disitu sama lomba ataupun kepanitiaannya. Dibawain dulu ya teman-teman, tadi itu yang penting semua jalan. Di bawah enjoy katanya, ngerjain tugas sambil nangis-nangis. Iya, iya. Mungkin enjoy-nya kan gitu, Oh, sambil iya. dengerin musik atau sambil ngapain gitu kan bisa. Udah lebih enak aja. Benar-benar. Oke, mau tanya lagi nih Kak. Last but not least, asik. Sopan Inggris dulu. Mungkin dari Kak Yosi sendiri ada ya sepatah 2 kata atau mungkin sepatah 2 kalimat buat
apa namanya adik-adik tingkat buat angkatan aku atau mungkin angkatannya Alira juga angkatan 2021 dan 2022 terkait buat ikut perlombaan sama MBKM ini Kak. Nasihat dari kakak. Ya mungkin ada nasihat dari kakak kayak banyakin lomba atau mungkin MBKM tuh kayak kalau bisa ikut dan lain-lain gitu. Oke, kalau MBKM kan sebenarnya ada banyak programnya. Pertama itu kan ada MCB, itu kan magang dan studi bandara. Terus ada juga mahasiswa wirausaha, terus ada juga ISMA, International Student, itu legend pokoknya lah. Terus ada juga apa kemarin kampus mengajar itu kan, itu kan juga termasuk dari MBKM itu adalah tempat bagi kita berkembang. Nah kalau sebenarnya kalau dari pribadi dulu ya, kalau kesempatan aku sebenarnya kemarin pengen ikut ISMA juga kan. Cuman karena SKS udah habis, jadi nggak bisa. Jadi kalau itu masa itu udah totalnya 152. Itu sebenarnya apa SKS konversi di PKM juga belum masuk sebenarnya. Kalau di 152 tuh belum masuk. Berarti nanti nambah lagi. Bakal nambah lagi jadi 152 kalau misalkan konversi yang PKM yang masuk. Iya, mungkin ya mentang-mentang 160 lah, yang sisanya nggak usah. Kalau ISMA tuh berarti dia berapa ya buat minimal SKS-nya itu? Juga 20. Oh enggak, tadi kan Kak Yosi kan bilang nggak ikut ISMA gara-gara apa? Di SKS udah habis. Oh iya, SKS udah habis. Nah itu mungkin bisa dikasih tau Kak kayak kurang lebih kan tuh harus nyiapin berapa SKS buat ISMA gitu. Kalau seluruh MBKM itu kan kurang lebih kita harus spare SKS buat ini ya 20 SKS satu kali itu MBKM 20 kurang lebihnya. Jadi ISMA kurang lebih juga sama dulu. Tapi tergantung dari negara apa kampus itu orientasi kita mau konversi berapa aja gitu. Coba ISMA. Kalau saranku BB teman-teman nyoba aja sih, soalnya kan kalau teman-teman gagal pun nggak apa-apa, yang penting kita udah nyoba. Kan kalau semisal kita ada kesempatan kita ambil, kita gagal yang penting kita udah nyoba, jadi kita nggak boleh misal kecuali kalau nanti sudah kenapa ya dulu nggak ikut ini, padahal ada kesempatan ini, terus pas dunia kerja dulu kan ini ada ini masuk ke pendidikan, kenapa nggak ikutan, kan dia menjadi pekerjaan kan, ada kesempatan tapi kita nggak ambil, itu dari kita. Jadi saran buat teman-teman lebih baik mau ada kesempatan biar teman-teman maksimalkan potensi teman-teman. Kalau misalnya koordinasi ikut, kalau misal pertama nih ya kalau dia jadi staff ya kalau kedepannya ditawarin job jangan mau lagi, harus naik level lah, naik level. Terus ditawarin kedepannya jangan mau jadi kadif lagi, naik level lah jadi kahim kayak gitu. Mungkin bisa dicatat ya buat kerjaan. Teman-teman jadi kadif. Terus kalau penelitian ya sama aja sih, kalau misalnya kita udah punya pengalaman di dunia penelitian A, penelitian B jangan ikut yang sama lagi. Yang penting kita udah punya bekal kita berkonsep gitu. Kalau lomba itu kita cari waktu luangnya kita aja sih, pada peluang kita jalan. Kalau misalnya kan masih dia jangan dipaksakan, nanti tak punya kerabat Gitu ya teman-teman buat saran dari Kak Yos. Bisa diingat-ingat ya. Bisa diingat lagi, ya. bisa di-reply lagi ya. Apa yang tadi Kak Yos bilang kan juga sangat berguna buat kita semua sih. Ingat tadi jangan kalau udah ikut A ya buat naik kita boleh ikut ke atas lagi. Dari kadif jadi kadif, jadi staff jadi kadif. Oke. Mungkin itu yang dari Kak Yos bilang buat kita, buat kita semua sih, buat kita semua yang nonton juga. Oke, mungkin sekian dari apa yang udah Kak Yos kasih tahu ke kita ya terkait pengalaman Kak Yos itu entah dari MBKM atau mungkin pengalaman organisasi, perlombaan dan lain-lain gitu. Jadi semoga apa yang udah Kak Yos sampaikan bisa kita terima dan kita resapi sehingga buat mengupgrade diri kita ke depannya teman-teman. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman like dan share video ini. Betul, ke grup keluarga boleh, ke grup teman-teman juga boleh. Subscribe. Jangan lupa juga tadi follow IG Kak Yos. Tadi apa Kak? IMUC__. Jangan lupa di follow ya teman-teman kalau mau tanya terkait MBKM dan lain-lain. Oke? Langsung aja. Mungkin itu aja dari kita ya deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast 3 selanjutnya.